Okay, so big again, brother Link. Let me see you shake them titties, pop that pussy, do the rap. Video kali ini kita akan mereaction video, bukan reaction sih, lebih ke memperkenalkan kepada kalian para subscriber brother Lintang. Gimana sih aslinya suku Lintang, asal usulnya suku Lintang itu suku gua asli ya. Gua asli suku Lintang yang berada di Sumatera Selatan, bertempatnya di Palembang. Oke, sebelum kalian masuk ke videonya, ada baiknya kalian like, komen, share, dan subscribe channel ini. Yang terpenting itu share, like, dan subscribe, karena satu subscribe dari kalian itu sangat berarti buat brother Lintang untuk terus mengembangkan channel ini, untuk terus berkarya menghasilkan video yang berkualitas yang bisa menghibur kalian para subscriber brother. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya brother Lintang @ventus_22. Gaskan aja ke video. Meski dikenal memiliki sifat dan watak yang keras oleh beberapa suku lain di dalam dan di sekitar Kabupaten Papua, suku Lintang tetap memiliki budaya luhur yang masih dipertahankan sampai sekarang. Dalam pesan bijak nenek moyang suku Lintang, mereka memiliki prinsip jangan ucap kalau tidak diucap. Namun sayang, beberapa oknum masyarakat senang terpengaruh penjelasan roda zaman, banyak merupakan petuah-petuah bijak tersebut. Tak jarang ada yang mengatakan semboyan suku Lintang adalah Edo kuno, mat jadilah. Oke, di sini gua perjelas yang pertama tadi itu ya, yang dari nenek moyang kita, jangan cak kalau nenek cak, yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia jangan rese kalau nggak mau direse. Dan ada juga tadi yang kedua itu nedo muno mati jadilah. Dan apa itu artinya, atau bisa diartikan ke bahasa Indonesia nggak membunuh mati ya cukup. Tapi ada sebagian orang nggak setuju dengan semboyan ini, tapi ya namanya kita kenalnya semboyan kayak gitu ya, banyak sih, masih banyak sih, gimana ya, hampir semua kenal dengan semboyan nedo muno mati jadilah. Oke, kita lanjut ke video. Sebagai putra daerah suku Lintang, kami tentu tidak sejalan dengan ungkapan tersebut, karena ungkapan tersebut akan memberikan kesan bagi daerah lain maupun suku Lintang barbar, seolah hanya bisa menebar keonaran. Maka dari itu, Oke, tadi ada gangguan. bangga menjadi anak keturunan masyarakat Ke abang gua nggak apa-apa, asal nggak, ini kalau nggak enak, kalau enak biarin aja. yaitu saling keruan, sangi kerawat. Itu sangi keruani sangi kerawati, semboyan empat awang, bumi empat awang, sangi keruani sangi kerawati. Alkisah. Pada zaman dahulu, di sebuah tanah yang subur, hiduplah sebuah suku yang mendiami tepian sungai yang sangat terkenal di sepanjang perairan Empat Lawang. Sungai yang disebut Lintang. Rokok dulu nih, biar enak gitu. Gue orangnya rokok dari kecil gua. Oke, kalau gua nggak banyak bacot di sini, maklumin ya, karena gua bukan fokus mereaction, tapi gua fokusnya ke memperkenalkan kepada kalian subscriber brother Lintang, baik itu yang nonton channel ini orang Lintang asli atau yang luar dari Lintang, nggak apa-apa, biar kalian tahu sejarahnya suku Lintang Pelawang. Lintang. Menurut cerita rakyat, nenek moyang orang Lintang yang pertama kali membangun dusun di daerah tersebut berasal dari luar dan masuk ke daerah tersebut melalui aliran Sungai Musi. Daerah kediaman mereka disebut dengan wilayah Empat Lawang atau Lintang Empat Lawang
yang meliputi beberapa kecamatan, diantaranya Ulu Musi, Pendopo, Kecamatan Muara Pinang, dan Lintang Kanan. Nama Lintang Empat Lawang muncul dengan adanya keyakinan bahwa mereka diturunkan oleh nenek moyang yang berasal dari 4 lawangan, atau kala itu ada 4 pahlawan yang menjaga gerbang dari daerah tersebut. Yang pertama, gerbang tersebut terletak di lawangan Dusun Batu Pance dan Dusun Tanjung Raya, Dusun Muara Tandi atau Muara Danau saat ini, dan yang keempat adalah Dusun Lubuk Puding. Jemo Muara Danau, kalau nonton video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Komen di bawah. Digunakan di Kecamatan Ulu Musi, Pendopo, dan Muara Pinang, sedangkan dialek digunakan di Kecamatan Tebing Tinggi dan beberapa dusun di Kecamatan Ulu Musi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim proyek, itu yang disebutin itu ada sebagian aja kecamatan yang ada di 4 Lawang. Itu cuma kecamatan yang ada di Lintang. Kalau di 4 Lawangnya ada beberapa. Ini dialek lebih banyak pengguna bahasanya karena gua pakai dialek ya. Jawa di daerah Pasemah Air Keruh di Kecamatan Ulu Musi, suku bangsa Minangkabau di Kecamatan Pendopo, atau suku bangsa Melayu Palembang di Kecamatan Muara Pinang. Perkembangan aslinya suku Melayu karena kita bertempat tinggal di Kecamatan Muara Pinang. Kita masuk ke suku Melayu. Dusun orang Lintang mulai pindah ke tepi-tepi jalan. Mata pencaharian mereka adalah bertani, terutama menanam padi di sawah. Namun, tanaman pokok lainnya pun juga mendominasi daerah tersebut. Di antaranya adalah kopi yang tumbuh subur di daerah tersebut, terutama di kaki Gunung Dempo dan di hampir sepanjang Bukit Barisan. Hasil kopi dari daerah tersebut sejak zaman Belanda sudah menjadi salah satu komoditi ekspor. Dalam berkebun kopi, biasanya orang Lintang melakukannya dengan cara membuka areal hutan yang terdapat di sekitar mereka. Mata pencaharian lainnya adalah berkebun kelapa dan buah-buahan, berternak, dan berdagang. Mereka juga menangkap ikan di sekitar sungai-sungai yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka. Penghasilan kita di 4 Lawang itu hampir semua berkebun kopi, hampir semua. Pemimpin sebuah marga disebut Pasirah kala itu. Gak punya marga, ini dijelasin marga. Tahan sekarang berada di bawah camat. Pada masa lalu, seorang pesirah seringkali diberi gelar tertentu, misalnya gelar pangeran. Sebagai pemimpin adat, seorang pesirah bertanggung jawab memimpin. Kita aslinya marganya marga pangeran. Kita gua ini marga pangeran. Kalau dari sejarahnya, dengar dari sejarah keluarga gua dari marga pangeran. Punggawo, yaitu pembantu kepala dusun dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Penghulu atau khotib yang bertugas dalam hal keagamaan. Secara keseluruhan, sistem kehidupan orang Ini kesenian bela diri asli Lintang Perlawang yang biasanya disebut buntau, sejenis kayak silat. Sejak zaman kemerdekaan, undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Masyarakat masih mempertahankan norma-norma yang terkandung di dalamnya, termasuk sanksi-sanksi untuk perbuatan yang melanggar adat. Di kalangan masyarakat berkembang suatu sistem tolong-menolong yang diterapkan pada berbagai kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem gotong royong, misalnya, dilakukan dalam peristiwa kematian atau petolong.
kita masih melestarikan yang namanya gotong royong, karena kita masih erat dengan kebudayaan, karena kita kalau ada acara pernikahan, kematian atau sedekah talang gitu, kita tolong menolong gotong royong gitu. Rumah tangga sendiri-sendiri yang terpisah dari rumah orang tuanya. Suatu perkawinan diawali dengan peminangan calon mempelai wanita. Suatu perkawinan diawali dengan peminangan calon mempelai wanita oleh keluarga laki-laki yang diiringi dengan proses tawar-menawar besarnya biaya perkawinan yang harus diberikan oleh pihak laki-laki. Pada saat itu pula ditentukan tempat tinggal kedua mempelai sesudah menikah. Ada 5 kemungkinan tempat tinggal sesudah menikah yang umum berlaku di masyarakat Lintang. Yang pertama, rasan bejujur. Artinya, mempelai wanita bertempat tinggal dan ikut kelompok suaminya. Hal ini dinamakan dengan patri lokal. Yang kedua, rasan tambi anak teguh. Artinya, mempelai laki-laki bertempat tinggal dan ikut kelompok istrinya, atau yang dinamakan dengan matri lokal. Yang ketiga, rasan tambi anak tungguan duo. Artinya, ini yang disorot-sorot kayak gini rumah-rumah adat, rumah panggung kita Palembang. artinya untuk jangka waktu tertentu, suami bertempat tinggal di wilayah kelompok istrinya atau matri lokal, baru kemudian pindah ke kediaman yang sama sekali baru, yaitu neolokal. Dan yang kelima, Rumah yang kayak gini udah jarang ditemui, karena kita udah kebanyakan rumahnya rumah beton. Ini pakaian adat, kalau ada acara nikahan kita makanya pakaian adat kita kayak gini. Ini adat kita Palembang. Nah ini jadi kalau kita habis nikah biasanya kita disebutnya muncul. Biasanya kebanyakan kayak gitu muncul. Apa itu muncul? Muncul itu ya kita kalau habis nikah kita bisa ke rumah kita sendiri, nggak tinggal di rumah orang tua lagi. di segala wilayah Lintang, semua lebih memilih hidup rukun dengan para pendatang. Hal ini dibuktikan dengan masih bertahannya tradisi gotong royong di tengah-tengah masyarakat, terutama pada saat diadakannya acara-acara besar seperti pernikahan, sedekah talang, atau acara kematian, dan beberapa kegiatan sosial lainnya. Orang Lintang umumnya adalah pemeluk agama Islam. Yang berperan dalam urusan keagamaan ini adalah seorang penghulu yang bertanggung jawab pada tingkat marga dan seorang khotib yang bertanggung jawab pada tingkat dusun. Pengaruh agama Islam juga terlihat pada bentuk-bentuk kesenian orang Lintang, di antaranya kesenian rebana, kesenian jidur, dan berbagai tarian-tarian. Bentuk kesenian lain Kesenian yang masih terjaga di Empat Lawang itu rebana, pikir, pantun-pantun udah jarang, pengenangan udah jarang karena tergilas oleh roda dan kesenian seni bela dirinya yaitu tadi kayak tahu masih terjaga sih di Empat Lawang. lain yang masih berkembang pada saat ini dengan baik adalah tradisi sastra lisan seperti pantun, jampi-jampi, memoneng atau pemonengan, reju, andai-andai atau enandai, dan sebagainya. Selain dari berbagai warisan budaya tersebut, tentu dalam adat suku Lintang masih banyak tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini. Di antaranya adalah sedekah serabi. Nah, seperti apa budaya sedekah serabi tersebut? Kami akan membahasnya di video-video berikutnya. Meninggalkan roomnya Brother Lintang, ada baiknya kalian tinggalkan jempolnya dan subscribe-nya. Sekian aja video kali ini. See you next video.